Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal dzalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya hingga detik ini kita masih bisa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, yakni thalabul ilmi. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita sudah menginjak pembelajaran ke-6 yang berjudul tentang wakaf. Dalam keseharian kita, dalam kehidupan sehari-hari, kita mungkin pernah mendengar ada orang yang mengatakan si fulan wakaf tanah, si fulan wakaf bangunan, si fulan wakaf mobil atau motor, bahkan laptop ya. Mungkin sering kita mendengar ada orang yang mewakafkan dari apa yang mereka miliki. Lalu apa sebenarnya itu yang dimaksud dengan wakaf, dan bagaimana ketentuan syariat Islam mengenai wakaf tersebut? Pada kesempatan kali ini, alhamdulillah kita masih diizinkan oleh Allah untuk bisa melanjutkan pembelajaran jarak jauh. Mari kita pelajari bersama apa itu wakaf. Secara bahasa, wakaf berasal dari kata waqafa yaqifu waqfan, yang artinya menghentikan atau menahan. Jadi mirip dengan tanda wakaf seperti yang di Al-Qur'an ya. Ada istilah wakaf kan dalam ilmu tajwid, artinya berhenti. Adapun menurut istilah fikih ya, wakaf adalah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya dengan memutus kepemilikan harta tersebut dan diserahkan kepada pihak lain untuk kepentingan dakwah atau kepentingan sosial atau umum dengan tujuan mendapat kebaikan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kenapa diputus kepemilikan ya, atau berhenti harta atau ditahan harta tersebut? Maksudnya tidak bisa diperjualbelikan, tidak bisa dipindah tangankan lagi ketika sudah diwakafkan. Seperti itu maksudnya. Kemudian, apa hukum wakaf? Pada dasarnya, hukum wakaf adalah boleh ya. Boleh ya. Tetapi karena nilai manfaatnya yang sangat penting ya, maka hukumnya menjadi sunnah. Wakaf disebut juga sedekah jariyah ya, yang pahalanya mengalir selama wakaf tersebut masih memberikan manfaat. Sebagaimana dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza matal insanu in qata'a amaluhu illa min salasin, shadaqatin jariyatin wa ilmin yuntafa'u bih wa waladin sholihin yad'ulah." Yang artinya jika seseorang meninggal dunia, maka semua amal perbuatannya terputus ya, kecuali 3 hal. Yang pertama sedekah jariyah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga anak soleh yang mendoakannya. Hadis sahih riwayat At-Tirmidzi. Dari hadis tersebut ya, jelas bahwa benda atau barang yang diwakafkan tersebut termasuk salah satu dari sedekah yang mengalir ya, selama barang atau benda tersebut memberikan manfaat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala
berfirman di dalam surat Al-Hajj ayat ke-77, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Dan berbuatlah kebajikan, berbuatlah kebaikan supaya kamu mendapat kemenangan. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kaum muslimin ya untuk selalu berbuat kebaikan. Salah satunya adalah dengan mewakafkan harta atau benda yang kita miliki. Kemudian tata cara wakaf ya, rukun wakaf. Dalam pelaksanaan wakaf ada beberapa rukun yang harus terpenuhi ya. Yang pertama adanya wakif ya, atau yang disebut orang atau lembaga ya yang menyerahkan harta wakaf. Jadi ada orang yang mau menyerahkan harta wakaf tersebut, maka disebutnya wakif. Ini bisa perorangan, bisa juga lembaga ya. Kemudian yang kedua mauquf alaih ya, yaitu orang atau lembaga yang menerima wakaf dan diserahi tugas memelihara harta wakaf tersebut. Orang atau lembaga yang bertugas mengurus benda wakaf tersebut ya disebut nazir ya. Kemudian yang ketiga mauquf, yaitu benda yang diwakafkan ya, atau harta yang diwakafkan dan memiliki manfaat ya dan serta tahan lama ya. Jadi sifatnya benda yang diwakafkan ini harus tahan lama dan memiliki manfaat. Kemudian yang keempat sigot ya, yaitu ijab qabul ya, atau pernyataan dari orang yang mewakafkan untuk menyerahkan harta yang akan diwakafkan tersebut. Jadi jelas ya, rukun dari wakaf ini ada 4. Yang pertama orang yang mewakafkannya atau yang menyerahkannya. Yang kedua orang yang menerima ya, istilahnya mauquf alaih. Yang berikutnya mauquf, yaitu benda yang diwakafkan. Dan yang keempat ijab qabul yang disebut dengan sigot ya dalam istilah wakafnya. Kemudian syarat dari mauquf ya, atau benda yang diwakafkan atau harta yang akan diwakafkan tersebut disyaratkan sebagai berikut. Yang pertama, harta itu siap diwakafkan, artinya tunai ya, bendanya ada, tidak dalam sengketa dan lain sebagainya. Yang kedua, harta itu halal dan merupakan milik yang sah dari wakif. Jadi harta atau benda tersebut milik sah dari wakif ya, tidak dalam sengketa atau tidak ada yang merasa saya juga memiliki barang tersebut. Jadi murni milik seorang wakif ya. Kemudian harta itu memiliki nilai manfaat ya, hartanya bisa digunakan ya. Kemudian harta itu memiliki daya tahan lama ya. Jadi barangnya atau bendanya masih bagus ya, masih bisa digunakan dan tahan lama ya. Seperti contohnya tanah, bangunan, kendaraan seperti mobil, motor dan lain sebagainya. Kemudian harta itu diwakafkan untuk waktu yang tidak terbatas ya. Jadi wakafnya itu tidak dibatasi waktunya ya. Jadi selama-lamanya. Kemudian penyerahan ditujukan kepada orang atau lembaga yang jelas ya. Jadi tidak boleh menyerahkan kepada sembarangan orang ya, atau lembaga yang tidak jelas. Nah, kemudian yang terakhir adalah manfaat wakaf. Ya. Salah satu manfaat dari adanya wakaf ini adalah yang pertama, bisa menambah sarana bagi kegiatan dakwah Islam. Ya, sarana bahkan prasarana juga ya. Karena kadang benda atau barang yang diwakafkan ini bisa langsung
digunakan untuk kegiatan dakwah seperti mobil ya, menjadi sarana. Kemudian ada juga yang menjadi prasarana ya, seperti menyumbangkan pasir atau batu untuk pengerasan jalan, bahkan mungkin pengaspalan dan lain sebagainya. Ini juga sebagai prasarananya. Kemudian yang kedua, meningkatkan kesejahteraan umat baik dalam bidang pendidikan, kesehatan maupun sosial ya. Ini jelas sekali karena sebagian besar ya dalam hal pendidikan, kesehatan maupun sosial ini banyak ditopang oleh kekuatan umat yang berupa wakaf tersebut. Baik itu ada yang dari perorangan ataupun lembaga. Kemudian yang terakhir merupakan sedekah jariah ya. Manfaat wakaf ini merupakan sedekah jariah yang tidak akan pernah putus pahalanya selama benda itu memberikan manfaat. Mungkin itu saja untuk pembelajaran ke-6 kali ini mengenai wakaf. Mudah-mudahan kita semuanya bisa memahami dengan jelas apa itu yang disebut wakif, orang yang mewakafkan, kemudian mauquf alaih, lembaga atau orang yang menerima wakaf yang diamanahi untuk menjaga harta wakaf tersebut. Yang ketiga, mauquf ya, yaitu benda yang diwakafkan yang memiliki manfaat serta tahan lama. Kemudian yang terakhir, sigot ijab qabul atau ikrar, penyerahan, pernyataan wakif menyerahkan harta yang diwakafkan. Mungkin itu saja untuk pembelajaran kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada kekurangan mohon maafnya. Kemudian untuk latihan evaluasi di rumah, anak-anak silahkan buka halaman 107 sampai dengan 108. Seperti biasa dikerjakan, diisi ya, pertanyaan-pertanyaannya dijawab dengan tepat ya. Dan hasilnya seperti biasa difoto saja, dikirimkan ke Bapak melalui WhatsApp. Itu saja, kita akhiri pembelajaran jarak jauh fikih ibadah kelas 6 kali ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.